dari kelompok 2 akan melakukan uji hipotesis menggunakan uji one sample t-test dengan menggunakan SPSS 25. Contoh soal uji one sample t-test yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat nilai rata-rata hasil belajar siswa. Data tersebut merupakan rata-rata rapot siswa pada uji tengah semester 1. Untuk selanjutnya, untuk menjawab soal uji one sample t-test tersebut, pertama-tama kita klik variable view, lalu kita ganti name menjadi hasil. Kemudian di bagian label kita ganti menjadi hasil belajar. Lalu di bagian desimal kita ganti menjadi 1. Kenapa 1? Karena pada nilai rata-rata belajar siswa di sini yang ada pada soal terdapat satu angka di belakang koma. Jadi di desimal kita ganti menjadi 1. Apabila ada 2, kita ganti menjadi 2. Kemudian kita klik data view. Kemudian di data view kita sudah melihat variabel hasil. Kita isi variabel hasil dengan rata-rata hasil belajar siswa yang ada di Microsoft Word. Kita copy terlebih dahulu. Kita pindahkan. Lalu, pertama-tama, sebelum melakukan uji one sample t-test, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak, karena sebagai syarat uji one sample t-test. Untuk melakukan uji normalitas, pertama-tama kita klik menu analysis, lalu kita klik descriptive statistics, lalu kita klik explore, kemudian variabel hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik plot, kita klik normality plot with test, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Baik, di sini sudah muncul hasil uji normality. Bisa kita lihat di tabel test of normality. Di sini kita bisa lihat di bagian Kiro-Wilk bahwa nilai signifikannya adalah 0,368. Itu artinya data tersebut berdistribusi normal. Karena kita lihat dari dasar keputusan uji normalitas, di sini kita bisa lihat dasar keputusan uji normalitas, jika nilai signifikasi kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas dan terbukti data tersebut berdistribusi normal,
Selanjutnya kita akan melakukan uji one sample t-test. Caranya yaitu pertama-tama kita akan melakukan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Jadi hipotesisnya H0-nya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. HA-nya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Untuk melakukan uji one sample t-test ada 3 dasar keputusan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Yang ketiga, melihat perbandingan nilai T hitung dengan T-tabel dengan kurva. Untuk melakukan uji one sample t-test pada SPSS, pertama-tama kita pilih menu Analysis, lalu kita klik Compartments, lalu kita pilih one sample t-test, kita klik, lalu variabel hasil belajarnya kita pindahkan ke test variabel. Kita ganti test value-nya menjadi 75. Lalu kita klik options. Di sini ada confidence interval percentage. Di sini nilai percentage-nya sudah perlu diganti. Selanjutnya kita klik continue. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Hasilnya tersebut kalau berdasarkan dengan membandingkan nilai signifikasi dengan 0,05, untuk nilai signifikasi itu syaratnya jika nilai signifikasi kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05 maka H0-nya diterima. Di sini kita lihat di tabel one sample test, signifikasi two tiles-nya 0,011. Itu artinya kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tersebut, dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Kalau berdasarkan keputusan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel, di sini T hitungnya adalah 3,029. T-tabelnya 2,201. Itu cara mencari T-tabel. Kita bisa melakukan dengan cara 0,05 dibagi 2, lalu kita lihat DF-nya berapa, 11. Lalu kemudian kita lihat pada distribusi nilai T tabel statistik, maka nanti akan ketemu nilai tabelnya sebesar 2,205. Jadi untuk perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, syaratnya itu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika nilai T hitung kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Jadi menurut hasil keputusannya, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, sehingga maka H0-nya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Untuk melihat untuk cara yang ketiga dengan melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel,
kita bisa lihat di sini bahwa T hitungnya berada di. Nah, untuk cara yang ketiga yang berdasarkan melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dalam kurva, kita lihat kurvanya. Berdasarkan kurva ini kita bisa simpulkan bahwa H0-nya ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.